kita bersama Rasulullah dan melepaskan uang kepada dari kita Muhammad wala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja teman bersama kita masih kami dan juga kawan-kawan sekalian. Adapun video dari sini dari kelompok 7 akan menyampaikan juga menjelaskan hasil usaha kami mengenai euthanasia. Silakan para kawan tetap fokus dan juga mengikuti kegiatan ini diskusi ini sampai benar. Oke, langsung saja pembahasan euthanasia itu masuk ke sesi menyampaikan sementara kepada saudara kami waktu depan dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan makalah kami yang berjudul euthanasia. Menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya Kehidupan Waras, euthanasia tersebut dikatakan dalam istilah waktu al-Wahab Taisir al-Maut, yaitu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit. Sini maksud dari euthanasia menurut Yusuf yaitu di mana si penderita penyakit ini akan diberikan obat-obatan atau suntik untuk mengakhiri hidupnya agar tidak merasakan yang namanya sakitnya lagi dengan alasan yaitu kasih sayang dan kasihan. Adapun yang dimaksud dengan taisir al-manfaat atau euthanasia positif yaitu tindakan memudahkan orang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa. Penderita hingga penderita tersebut sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran overdosis yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tapi menghentikan pernapasannya juga. Ini yang dinamakan dengan euthanasia positif. Sedangkan euthanasia ashial al-muhi atau kelumpuhan otak, yaitu suatu keadaan yang menimpa saraf otak sejak anak dilahirkan yang menyebabkan pikiran dan kelumpuhan badan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Anak yang menderita penyakit ini akan lumpuh badan dan pikirannya serta selalu memerlukan bantuan khusus selama hidupnya. Jadi dalam hal ini euthanasia yang dimaksud yaitu euthanasia negatif, di mana si anak dari pengobatan atau dibiarkan karena sudah terdapat dugaan bahwa anak ini akan meninggal secara cepat. Jadi karena keadaan si anak seperti itu, jadi tidak ada lagi pengobatan atau dibiarkan saja. Jadi di sini euthanasia tersebut dikatakan euthanasia negatif. Menurut hukum pidana Islam, euthanasia itu hukumnya haram karena menghilangkan nyawa seseorang itu tidak ada keharusan dari orang manusia, karena setiap manusia itu diciptakan dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Jadi tentu saja dari pernyataan tersebut dapat kita ambil bahwasanya kita kembali kepadanya dan kita akan dipanggil oleh yang tersebut juga. Oke, saya kembalikan kepada saudara moderator. Oke, terima kasih kepada yang pertama. Sambung kembali pada saudara yang terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ataupun bahasan yang dipaparkan oleh saudari Aisyah Rani, yang mana tentang euthanasia. Manusia hidup berkembang dan bertumbuh kemudian mengalami penurunan rohani dan jasmani merupakan hal yang hakiki terjadi dalam kehidupan. Perjalanan sejak fertilisasi hingga fase akhir dari proses kehidupan manusia di dunia. Dan kematian merupakan fenomena yang sangat misterius dan rahasia yang tidak ada satupun makhluk hidup di dunia tahu kapan kematian itu terjadi. Kematian merupakan satu hal yang pasti untuk dihadapi oleh setiap manusia sebagai fase akhir hidupnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," yang artinya setiap nyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah dan merupakan karunia dan kewenangannya. Maka Islam melarang keras terhadap orang yang melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain atau diri sendiri. Karena hal demikian merupakan dosa besar yang wajib dihindari oleh kaum muslim. Seperti halnya dalam dunia medis atau kedokteran, yakni yang saat ini dikenal dengan istilah euthanasia. Yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis atau yang sudah sembuh. Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang dideritanya sangat menyiksanya. Mereka ingin segera hidupnya dan bagi mereka kematian adalah suatu yang sangat diharapkan. Padahal bila direnungkan maka putus asa dari rahmat bahkan dan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala adalah cerminan pribadi bermasalah. Adapun peristiwa lain yang sering terjadi adalah seorang yang tidak tega melihat penderitaan orang lain yang menurut orang tua atau keluarganya mengetahui bahwa secara medis orang tersebut dinyatakan akan meninggal dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mereka menyarankan kepada dokter untuk mempercepat kematian. Dengan demikian euthanasia, maka kita akan membicarakan persoalan hak hidup manusia. Hak hidup termasuk hal yang paling penting dalam kelima asas yang diperintahkan untuk dijaga. Hal ini sudah dijelaskan dalam buku fikih dan juga dijelaskan pada pasal-pasal KUHP, dan tercantum di dalamnya adalah hak asasi manusia atau kebebasan hidup. Namun semakin berkembangnya zaman, maka makna hak hidup sudah mulai bergeser.
yang marah mendadak ditambah dengan peralatan teknologi kedokteran yang semakin canggih membuat untuk mendukung tindakan tersebut dalam pandangan Islam. Hal ini dapat mendatangkan mudarat pro dan kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung, mengingat tindakan tersebut merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Yang mungkin itu saja saya kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pakar yang telah menyampaikan mengenai euthanasia melalui seorang untuk menyampaikan keadilan yang telah hari ini. Oke, himbau kembali kepada audiens, untuk semuanya pada yang kita fokus dengan diskusi kita hari ini. Saling menghargai antara kita. Ada yang dari silakan keluar di sini. Hari ini kita belajar kami mainkan. Kalau kamu tidak belajar, belajar diskusi. Oke, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada kelompok sekalian yang memberikan pertanyaan seputar euthanasia. Dipersilakan. Baik, saya lagi kepada kawan yang memberikan pertanyaan. Oke, kepada saudara Ibu saya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang hormat. Ya, langsung saja kepada pemahalah dengan pembahasan euthanasia yang membunuh diri dengan sengaja begitu ya Pak Lunia. Nah, jadi pertanyaan saya di sini langsung saja, bagaimana kedudukan orang yang sudah bunuh diri dengan cara euthanasia ini dari Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih saya kembali kepada Anda. Oke, terima kasih kepada saudara Ibu saya. Maksudnya? Oke, kepada saudari Amina, dipersilakan. Terima kasih pada saudara moderator yang ditanyakan itu tentang euthanasia itu sudah berbeda. Jadi yang saya tanyakan kenapa orang yang dibunuh dan membunuh itu masuk ke neraka? Terima kasih sebagai penjelasan. Beda. Oke, terima kasih kepada saudari. Oke, apa lagi kawan? Oke, silakan kepada saudara Sari. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini pertanyaannya adalah ya, dalam bahasa kedokteran yang pernah saya baca bahwasanya mereka itu dituntut untuk dapat menemukan sampai sembuh semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Bagaimana hukumnya melakukan euthanasia ini terhadap seorang pasien? Padahal kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita kita membunuh orang lain dan kalau kita baca pasal kedokteran itu masuk pasal itu akan kena sanksi dia. Dan bagaimana juga hukum anak Islam? Saya kembali. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada juga pertanyaan dari saudara Umar atau Nina juga saudara. Mungkin aku tanya kepada pengalah akan menjawab pertanyaan dari saudara Aliman Sregar kepada saudara kita. Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aliman Sregar yang dimana pertanyaannya bagaimana kedudukan orang yang euthanasia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya. Itu yang dijelaskan tadi, barang siapa yang membunuh, sedangkan euthanasia itu bunuh diri. Barang siapa yang membunuh, berarti dia dibunuh, bukan bunuh diri. Nah, saya kembalikan kepada yang bicara. Ya, saya akan menjawab ulang kembali pertanyaan dari saudara Ali Masregar yang dimana bagaimana kedudukan orang yang euthanasia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya mendapat jawaban ataupun pikiran dari saya ataupun dari Google, di mana barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran An-Nisa ayat 93. Yang mungkin itu saja saya kembalikan kepada saudara moderator. Oke, terima kasih kepada saudara kita. Apakah ada yang tambahan ataupun ulasan kembali? Yang mungkin ada lanjut. Yang pertanyaan kedua dari saudari Aumina akan dijawab oleh saudari Ayu Sarani kepada saudari. Baik, mungkin pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Ayu Sarani kepada saudari Persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aumina. Yang mana pertanyaannya mengapa orang yang dibunuh dan membunuh masuk neraka? Menurut hukum pidana Islam, orang yang mengajukan atau menyetujui atau membantu seseorang yang membunuh diri adalah berdosa dan neraka baginya dan dapat dikenakan hukuman takjir. Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman takjir. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya orang yang dibunuh ataupun yang membunuh sama-sama merupakan perbuatan yang karena di dalam aktivitas pembunuhan tersebut pasti ada perlawanan, baik itu dari segi perlawanan fisik maupun di dalam hati. Jadi sini dapat kita simpulkan bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, baik itu yang membunuh ataupun dibunuh, dan Allah mengancamkan hukuman neraka baginya yang melakukannya atau yang telah dibunuh. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, oke, terima kasih kepada saudari. Ini jawab. Ya, saya sekali. Ya, terima kasih kepada saudara. Saya kasih pesan. Ya, terima kasih kepada saudara. Jadi saya kalau setuju dengan yang diberikan oleh saudara Ayu. Kenapa demikian saya katakan? Karena saudara Ayu Sarani menyampaikan bahwa aksi yang disampaikannya merupakan atas hukum perdana sendiri, bukan hukum yang berasal dari Islam sendiri. Karena pada dasarnya ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ajab bagi orang yang membunuh diri. Dan di sini yang saudara sampaikan merupakan hukum perdata, hukum yang dibuat oleh warga negara Indonesia sendiri. Dan selanjutnya ada hadis
hadis, ada ayat. Contoh ayatnya kan pada Nabi berkata bahwasanya ada bahkan nama ahyan nasa jami'ah. Jadi ada Pak. Dan selanjutnya juga hadis. Itu orang muslim ini bisa dipahami bahwa di luar maqtul bintar. Itu baru hadis yang jelas yang menjelaskan bahwa memang pada dasarnya yang membunuh ataupun yang dibunuh itu akan masuk neraka karena ada dua kemungkinan yang akan terjadi di sana. Jika yang ini ingin membunuh yang ini, tentunya dia akan masuk neraka. Dan yang akan dibunuh ketika istilahnya dia dapat menghindar, tentunya dia akan muncul dalam dirinya rasa dendam itu, akan membunuh kembali. Makanya ada segmen wal-qatil wal maqtul binnar. Yang hadis tadi saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada saudara Andi Gunawan. Baik, terima kasih kepada Allah semua yang memperbaiki sangat banyak. Kita lanjut. Ini pertanyaan ketiga yang sangat terkenal ya dari saudara Sani. Mungkin akhirnya ayo Sani, pertanyaan saudara itu Sani. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini pertanyaan dari saudari Pane, yaitu saudara Pane yaitu hukum yang akan diberikan kepada dokter yang melakukan eutanasia baik secara agama dan dunia kedokteran dan hukum pidananya. Baik, di sini saya akan bacakan kembali. Menurut Islam, yang membunuh dan dibunuh tetaplah, tadi sudah dijawab pertanyaan dari saudara Alina mengenai situ juga, karena dokter adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, jadi termasuk orang yang membunuh. Jadi kalau di dalam hukum pidana dunia atau Indonesia patut menjadi catatan bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal dua bentuk eutanasia, yaitu eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien, dan dimana jika pasien yang menginginkan eutanasia itu dilakukan, maka eutanasia itu dapat dilakukan oleh dokter. Karena pada dasarnya yang pernah saya dengarkan di TV televisi, di mana ada seseorang berpenyakit yang dia berumur 93 tahun, di mana dia sudah tidak dapat, sedangkan belum buka mata saja dia tidak bisa lagi, di mana dia sudah koma ada sekitar beberapa tahun. Di situ dia di dalam rumah tersebut, di dalam kamar dia beraktivitas seperti makan, dia sempat tidur, buang air tidur, sehingga kain atau selimut yang di belakang dia itu sudah menempel di badan dia. Jadi dari situ dia tidak bisa berkata, tapi dia selalu menunjuk pisau. Setiap ada pisau, dia selalu menunjuk bahwasanya dia dengan kata-kata dengan pergerakan atau syarat tersebut dia mengatakan bahwasanya mending dia mati daripada tersiksa seperti yang dia rasakan tersebut. Jadi dari situ dokter keluarga dia berinisiatif atau ada rasa untuk mending memang dia itu ada di sini usianya. Jadi di situ dokter juga sudah sangat sedih karena dokter tersebut telah merawat dia hampir berpuluh tahun, tetapi keluarganya dan pasien tersebut juga mengharapkan eutanasia. Jadi dari situ kita pahami bahwasannya eutanasia dapat dilakukan ketika pasien memang sudah tidak sanggup lagi dengan penyakit yang dia rasakan. Jadi dalam undang-undang sementara pasal 300 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Saya kembali ke Ya, enggak di sini lagi enggak. Ini saya dapat memahami apa yang disampaikan saudara tadi. Mungkin ada tambahan dari saudara. Ya, harapan saya ketika aku menggunakan data yang valid. Dari sini mana? Dari mana? Jangan saya sebut tadi kan karena orang tua belum sudah biar di kasus data yang tadi nggak dapat. Apakah itu hanya sebuah fiktif? Kata kita. Nggak ada. Jelas Ya. Sebelumnya tadi saudara Aisyah menyampaikan tentang pasal 300 KUHP. 304 loh. Saya mengatakan 300. 304 enggak ada klarifikasi enggak siap. Ya, karena saya pasal 3 lagi konfirmasi ini. Sesuai dengan yang saya dapat. Iya, itu sih poin klarifikasi. Fungsi dari moderator itu sebenarnya apa? Menjelaskan atau entah gimana? Kita tadi kan nomor 2 ini bersulit. Itu namanya asumsi. Baca lagi Oke, saya terima kasih kepada teman semuanya yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semua, dan juga terima kasih sudah beberapa pemahaman yang aktif dalam memberikan ataupun menjelaskan isi tentang eutanasia. Jadi kesimpulan di sini yang ingin saya sampaikan bahwasanya eutanasia itu adalah menghilangkan nyawa seseorang agar dengan maksud penderita atau penyakit. Jadi ada sedikit ini aktif dari data yang sudah saya baca mengenai eutanasia ini, bahwasanya eutanasia ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan itu 7. Kenapa? Karena ada
ada tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Yang kedua, ada golongan yang setuju. Mengapa demikian? Karena itu adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menentukan hidupnya, termasuk hak untuk mati yang sejalan dihubungkannya dengan hak untuk hidup. Jadi ada dua golongan, golongan pertama setuju dan golongan kedua tidak setuju. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, selaku saya berada pada hari ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.